pertama ditinggalkan, tetap di tempatnya. Kalau memang kita tak mampu mengembalikan pada pemiliknya. Karena hukum pertama barang temuan itu dikembalikan pada pemilik, bukan digunakan. Apapun itu, nemu tas, nemu dompet, ya, nemu uang, dan sejenisnya sekiranya berharga. Kalau kotoran nggak usah, gitu kan? Yang sekiranya berharga. Ciliwung nemu sesuatu, ya udah biarin aja itu mah ya. Nah, ini yang kiranya berharga. Kalau Anda sudah dapatkan itu, artinya Anda temukan, maka hukum pertama, jika punya kemampuan dan Anda ingin mengambilnya, maka kewajiban langsung melekat kepada Anda untuk mengembalikan pada pemiliknya. Kalau tak punya kemampuan, ada dua pilihan. Imam meninggalkan itu supaya resiko beban tidak berpindah kepada Anda. Atau yang kedua, Anda infokkan pada orang lain yang mungkin lebih tahu dan lebih mampu untuk mengembalikan itu. Biasanya di sini ada pihak berwajib. Ya, sini ada saudara kita, misalnya ada Pak Eli, ada yang lain. Kembalikan lewat orang atau yang punya kemampuan, punya instrumen untuk melacak itu. Pak, saya menemukan uang ini, Pak. Saya tidak tahu pemiliknya siapa. Tapi yang kita rujuk itu punya kemampuan untuk melacak, ditemukan di mana, bisa melihat sidik jari, macam-macam dan sebagainya. Yang kira-kira bisa dikembalikan dengan nilai berharga, ya. Baik, tapi kalau Anda merasa di situ punya kemampuan atau ingin beramal soleh sekaligus mencari pemiliknya untuk dikembalikan, maka pertama niatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu dulu. Ingat kaidah ini penting. Nanti begitu Anda niatkan karena Allah, maka Allah akan melembutkan. Orang yang memiliki barang itu boleh jadi ada manfaat yang Anda dapatkan dari situ. Nanti saya berikan kisah lain terkait ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka berusaha kembalikan dulu. Cari jalan. Imam Anda mencari, nggak ada nih kemudian pemiliknya, nggak ada alamat, nggak ada macam-macam. Cari dulu, cari wasilah, tanyakan ini, tanyakan itu, ya, dan seterusnya. Sampai kalau kemudian pada masa tertentu tidak juga ada kunjung kabar. Anda tunggu sebulan nggak ada kabar, 2 bulan nggak ada kabar, 3 tahun nggak ada kabar, tidak sama sekali muncul pada saat itu. Maka walaupun status barang itu kemudian dinyatakan tidak ada pemilik, yang berhak diambil oleh Anda bukan seluruhnya. 2/3 Anda sedekahkan, 1/3 Anda ambil. Jangan diambil semua. Ya, berikan kepada yang lain dulu. Hak yang lain berikan, Anda ambil sebagiannya. Jelas sampai sini? Baik. Tapi yang saya katakan sekali lagi, lebih baik kalau pun tak mampu, Anda serahkan kepada yang punya kemampuan untuk merujuk. Tapi kalau Anda kira-kira punya rasa kayaknya si fulan nih, Anda ambil dan niatkan kepada Allah. Di situ nanti ada hal yang sangat indah. Pernah terjadi kejadian seorang pejabat di Indonesia umrah, membawa uang cukup banyak, 3 miliar di kantongnya. Ya, pakai dolar dia bawa itu. Ini kisahnya tercerita langsung ke saya. Begitu kemudian teman-teman didapatkan itu, ketinggalan di bandara. Ya karena dia mau niat ibadah, ya sudahlah, biarin aja gitu kan. Dia jalan aja, sudah macam-macam. Tiba-tiba ada yang ngantarkan. Pak, katanya saya menemukan ini kayaknya punya bapak tadi. Dia, oh iya betul ya, katanya punya saya ini. Nih silakan. Udah begitu dia buka utuh semua, nggak ada ambil, nggak ada apa. Tiba-tiba dia ambil 20.000 dolar, langsung diberikan. Pak, bawa aja ini, silakan. Silakan katanya. Jangan Pak, saya karena Allah, bukan. Memang Anda kerjakan karena Allah. Nah ini bagian terima saya. Syukur saya kepada Allah, berterima kasih kepada Anda. Dia ambil 20.000 dolar, dia diberikan kepada dia. 20.000 dolar, 260 juta, langsung ambil, berikan. Banyak kejadian begitu. Ada dulu yang ketinggalan seorang orang soleh, dermawan, orang kaya. Ketinggalan teman-teman sekalian, mutiara hadiah untuk putrinya. Ya, jadi putrinya memasuki usia-usia yang cukup baik, usia sudah layak menikah, ketinggalan kemudian di sebuah musola, toilet masjid. Jadi dia masuk toilet, tempat ada yang mengatakan tempat wudhu, ini kisah nyata. Jadi begitu dia berwudhu selesai, dia lupa ngambil itu. Sholat dia kan, pulang-pulang dia kaget kan, hilang, tidak ketemu. Balik lagi ngecek juga nggak ada. Ternyata tiba-tiba ada yang mengetok pintu, seorang pemuda datang ke rumahnya dan mengatakan, saya menemukan ini, ada mutiara, ada macam-macam, dan saya melihat ada kartu di sini menunjuk kepada alamat ini. Saya pikir mungkin kartunya tidak penting, tapi saya lihat mutiara ini nampaknya sangat penting bagi Bapak. Silahkan Pak dicek lagi apa ada yang hilang atau ada hak-hak yang belum saya kembalikan. Begitu dibuka semuanya utuh. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya. Ketika dipanggil putrinya, dia katakan, nak, Bapak ingin memberikan hadiah ini tapi tertinggal tadi di musola, tiba-tiba datang seorang pemuda mengembalikan ini.
pemuda ini boleh jadi bukan mutiaranya yang penting, tapi pemuda ini yang dikirimkan oleh Allah menjadi bagian hadiah untukmu. Makanya kalau nemu mutiara, jangan dijual ke pasar loak. Cari pemiliknya dulu, cari pemiliknya. Ya, dia siapa tahu dia masih punya cucu, masih SD. Memang untuk dia, mungkin jodohnya anak antum di kemudian hari. Bangun jadi kekerabatan, jadi teman kan? Mungkin pemilik perusahaan, mungkin macam-macam. Jadi bagian yang mungkin Allah datangkan rezeki di situ. Jelas ya?